Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat. Yes. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, untuk ketua kelas, saya minta tolong pimpin doa ya. Bersiap, doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih untuk ketua kelas sudah memimpin doa. Hari ini sebelum memulai pembelajaran, buku dan alat tulisnya dipersiapkan. Sudah? Coba dicek kanan kirinya ada sampah apa enggak? Ayo. Adakah hari ini yang tidak berangkat? Nihil. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar tentang materi barisan dan deret aritmatika. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, adakah yang mau membacakan? Calvin? Baik, model pelajaran problem based learning dengan pendekatan tertulis serta diskusi tanggung jawab dan presentasi dengan perpaduan LKPD. Satu, peserta didik dapat menganalisis konsep barisan dan deret aritmatika secara kritis dan benar. Dua, peserta didik dapat mencegah masalah kontekstual terkait konsep barisan dan deret aritmatika secara bergotong royong dan tepat. Oke, terima kasih Mas Calvin. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang barisan deret aritmatika dengan model pembelajaran problem based learning dan pendekatan CRT, di mana nanti kita akan asesmen diagnostik terlebih dahulu, kemudian nanti kita akan diskusi berkelompok, hasil berkelompok anggota kelompoknya ditentukan dari hasil asesmen diagnostik. Kemudian nanti setelah itu kita akan presentasi dan terakhir nanti kita akan tes individu. Bisa dipahami? Nah, supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan tertib dan lancar, maka kita ingat kembali kesepakatan kelas yang telah kita buat di awal pembelajaran. Ya, jadi jangan lupa buku dan alat tulis diletakkan di atas meja. Kemudian HP digunakan ketika ada arahan dari guru. Kemudian ketika proses diskusi kelompok saling bekerja sama satu sama lain, ya. Kemudian ketika ada hal yang kurang dipahami, bisa ditanyakan kepada guru dengan sopan. Kemudian presentasi dilakukan secara acak dan masing-masing kelompok sudah menyiapkan presentasi dari hasil diskusi. Kemudian lembar kerja peserta didik dan soal individu dikumpulkan sesuai dengan arahan guru. Bisa dipahami? Oke. Kita motivasi dulu. Ada yang kenal tokoh ini? Almarhum Ki Entus Susmono. Beliau ini siapa? Bupati, ya. Kemudian beliau juga seorang tokoh budayawan. Biasanya memainkan wayang golek santri.
Nah, ini salah satu tokoh wayang goleknya. Ini siapa? Dia kenal? Siapa? Nah, Cepot. Nah, kalau Cepot ini berarti biasanya kalau Sunda, nama Sundanya Cepot. Tapi kalau di pementasan wayangnya Ki Entus, almarhum, ini namanya Lupit dan Slenteng. Yang Lupit yang pakai baju hitam, yang Slenteng yang pakai baju pink. Sudah pernah nonton? Sudah? Belum. Kalau sekarang berarti nontonnya sama keturunannya ya, Ki Hario, anaknya. Oke, kita asesmen diagnostik dulu. Bisa dibuka HP-nya. Dikerjakan masing-masing ya. Ada yang mengalami kesulitan? Ada yang mengalami kesulitan? Sudah? Sudah? Ada nilainya? Sudah selesai semua? Ada yang masih ada kendala, Calvin? Linknya? Ada linknya? Dikasih linknya, Calvin.
Ada kendala, Mbak? Sudah semua? Ada kendala? Ada kendala? Ya? Udah? Sudah ya? Sudah? Oke, sudah semua? Gimana kendalanya di mana? Pakai HP temennya bisa? Iya. Yang belakang udah semua? Udah ya? Berarti tinggal satu. Oke, yang sudah HP-nya bisa disimpan lagi ya. Sudah? Oke. Oke, perhatikan selanjutnya. Oke, perhatikan gambar yang pertama. Kalian tahu nggak ini di mana? Gambar yang satu, gambar nomor 1. Di alun-alun Tegal. Jadi kenapa sih saya menampilkan gambar bank di bagian ini? Jadi kita kan belajar barisan aritmatika. Kemudian nanti manfaat dari mempelajari ini salah satunya yaitu mengelola keuangan. Ya, jadi barisan ini kan nanti ada polanya, ya ada angka, kemudian ada pola, dan kalau berkaitan dengan keuangan seharusnya semakin hari kalian akan semakin banyak menabung, ya. Nah ini berkaitan dengan mengelola keuangan. Nanti kalian akan semakin lama akan menganalisis kira-kira setelah sekian bulan, setelah sekian tahun, ketika kalian menabung, kalian akan menghasilkan uang berapa sih dari hasil tabungan. Nah itu dari situ ya. Kemudian gambar yang kedua, gambar apa coba? Ada 2 foto. Jadi yang sebelah kanan ini gambar orang yang sedang menonton wayang konser ya. Nah kalau yang sebelah kiri ini gedung pertunjukan. Nah adakah kesamaan dari keduanya? Apa? Bagian penontonnya ya. Ya jadi kalau penonton wayang ataupun di gedung pertunjukan ini kan biasanya ngerubung panggung,
Ya, jadi sampai kanan-kanannya panggung, nggak hanya di depan, itu dipenuhi penonton. Kalau di sini di kelas kan hanya di depan kan. Kalau panggung ini sampai kanan kiri full. Jadi barisan penonton atau barisan tempat duduk ini nanti akan muteri panggung, dan semakin kecil di depannya itu penontonnya semakin sedikit dan semakin meluas. Karena jaraknya juga lebih luas, nanti akan semakin banyak. Nah, ini nanti akan juga berkaitan dengan barisan aritmatika. Nah, kemudian yang ketiga, gambar apa ini? Batik. Nah, ini juga berkaitan dengan barisan aritmatika, terkait dengan produksi. Ya, bukan hanya produksi batik, bisa produksi hal yang lain. Misalkan produksi makanan, kemudian produksi pabrik. Di sini ada pabrik apa aja? Pabrik sepatu, pabrik garam, gudang garam, pabrik teh. Oke. Nah, itu nanti misalkan kalian bekerja di area situ, mungkin bisa digunakan terkait ini untuk analisis datanya. Kemudian ini ada gambar motif batik. Kenapa sih saya menampilkan batik? Nah, gambar yang pertama, gambar yang kedua, gambar B, gambar C, gambar D. Mbak Rahma, coba apa yang kamu ketahui dari tayangan batik ini? Adakah perbedaannya? Beda motif. Iya, beda motif. Kalau asal daerahnya, kira-kira beda atau enggak? Beda. Kalian tahu nggak di daerah Tegal itu ada produksi batik? Tahu nggak? Di mana? Di mana? Nah, jadi ini gambar A, ini batik dari daerah Jogja. Kemudian batik yang B dari daerah Tegalan. Nah, kemudian batik yang C dari Pekalongan. Yang D dari mana? Yakin? Dari Tegal. Oke, jadi gambar yang B dan C ini batik dari Tegal. Nah, dari Bengle. Tahu Bengle? Di mana? Di Talang, Kecamatan Talang. Bengle, Desa Bengle, Kecamatan Talang. Nah, nanti ini akan berkaitan dengan masalah yang akan kita bahas. Ya, jadi motif ini. Nah, motif yang D khususnya, ini ciri khas banget batik dari Tegal. Ini motif beras mawur. Yang D ini beras mawur. Nah, ciri-cirinya, ini batiknya warna-warni, dan biasanya bagiannya itu ada yang menonjol. Ya, warna-warni bunga dan ininya lebih kuat warnanya. Nah, berkaitan dengan tadi ada permasalahan. Ya, diperhatikan. Ada yang mau membacakan? Ahmad Dadi bisa membacakan? Seorang perajin batik di desa Boleh, Kecamatan Talang, Boleh, dia dapat menyelesaikan mulai kain batik berukuran permintaan kain batik terbuat sehingga bentuknya terus menyediakan mulai kain batik pada bulan dan beberapa kain batik pada bulan ketiga. Nah, terima kasih. Oke, jadi pada setiap bulan Ibu Subandriah ini memproduksi batik. Bulan pertama berapa? 6. Bulan kedua 9. Bulan ketiga kira-kira bulan keempat berapa?
15. Kenapa tahu 15? Karena kelewatan 3. Karena terus ada lagi? Karena bedanya 3. Oke, ada lagi? Selisih 3. Ada lagi? Oke, jawabannya betul semua ya. Tepuk tangan. Oke, semuanya benar. Selisih 3, bedanya 3, kelipatan 3 bisa. Kemudian tadi bulan keempat kemungkinan ada 15 helai kain batik. Nah, apa sih kaitannya produksi kain batik tadi dengan barisan dan deret aritmatika? Nah, kemudian tadi kan ada bulan pertama 6, bulan kedua 9, bulan ketiga 12 ya. Kemudian tahukah kalian mengenai U1, U2, U3? Ada yang tahu? U1 ini berarti suku pertama ya, suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Nah, kalau dari permasalahan tadi kan membentuk pola. Pola tadi udah tahu ya bedanya 3, 3, 3 semua atau selisihnya 3, 3, 3 semua. Berarti U1-nya itu 6, U2-nya 9, U3-nya, U4-nya 15. Oke, pintar. Kemudian berapa beda atau selisih tadi sudah tahu. Kemudian bagaimana sih penerapan barisan dan deret aritmatika pada produksi kain batik Ibu Subandriah? Nah, nanti akan kita jawab, akan kita temukan, akan kita analisis dari LKPD. Nah, LKPD-nya nanti kita akan membahas 2 masalah. Masalah yang pertama, Ibu Subandriah ini pengen tahu sih bulan keempat ini dapatnya berapa. Kemudian setiap bulan ini bertambahnya berapa. Kemudian Ibu Subandriah ini juga ingin tahu, jadi di bulan ke-10 ini kira-kira produksinya itu berapa. Ya. Kemudian di masalah yang kedua, ini Ibu Subandriah mendapatkan pesanan. Ya. Kira-kira kalau 5 bulan terkait dengan permasalahan yang tadi, pembacaan yang tadi, ketika dimintai waktu 5 bulan itu akan menghasilkan berapa batik, ya. Oke, sekarang saya bagi kelompok berdasarkan asesmen diagnostik yang tadi. Bisa diperhatikan ya. Kelompok 1, Gina, Salsa, Ninda, Kiki, Leta. Kelompok 2, Rahma, Azizah, Naila, Ika, Aza. Kelompok 3, Rofikoh, Hidayah, Ivonia, Aulia, Niken. Kelompok 4, Naswa, Kesia, Yazid, Dani, Iman. Kelompok 5, Haura. Kelompok 5, Haura, Ulfa, Septi, Safira. Kelompok 7, Andra, Nabil, Aji, Faisal, Farel. Farel A. Adakah yang belum disebutkan? Belum? Oke, nanti membentuk kelompok 8. Oke, tempat duduknya sebentar. Tempat duduknya kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa dipahami? Oke, silahkan berpindah tempat. Nanti dulu. Ini doang. Ya, boleh.
Boleh. Ini menghadap ke belakang. Enggak usah. Enggak usah. Cukup kan? Ini yang untuk presentasi. Ini cengeng. Kenapa? Iya. Yang ini materi ya? Yang ini materi. Soalnya gimana? Yang soal yang itu. Materi C. Gak apa-apa untuk pembelajaran nggak apa-apa. Biar tahu dulu materi awalnya itu apa, materi prasyaratnya apa. Terus ada pertanyaan. Enggak Teman-teman ya. Cuma nanti tetap ditanyakan aja. Hitung 3 detik ya. Iya. Ada masalah? Sudah dikerjakan loh. Padahal gimana? Ayo dikerjakan. Besok lagi. Ini kan ada yang PDF ada di sini. Ini saya printkan. Yang mana yang itu? Oh, ini. Ya. Itu sempat Iya, iya di situ. Ini surat apa? Kalau itu kan bacaan materinya, sama kayak yang ada di modul ajarnya kalian. Oh, tadi tunjuk ya gitu. Soalnya soal akrom. Nah ini masalahnya, yang masalah tadi saya jelaskan.
Ini kalian akan jawab yang ini. Iya. Ada masalah? Iya, itu rumusnya. Kalau di bawahnya? Di bawahnya berarti UN juga. Nanti ini. UN ya. Rumusnya. Iya, sama-sama rumus. Itu kan menyimpulkan. Mana? Ada yang belum dipahami? Kalau ini tidak perlu diisi. Ini cuman kayak materi sebelumnya. Materi sebelumnya itu apa sih? Kok tiba-tiba ke sini? Ini kan materi SMP ini, pola barisan, pola bilangan. Ini tidak usah ya, langsung ini aja jawab. Ini kan materi. Ayo Arga. Ini gimana Bu? Boleh tanya boleh? Kenapa? Maksud ini. Ini kan ada U2, U1. U2-nya yang mana tadi? 9. Ya, ditulis oh. Oh, 9 ditulis. Ayo, ayo, ayo. Sudah selesai? Masalah yang satu sudah? Bisa dituliskan yang masalah satu di sini, kemudian nanti dipresentasikan ya. Yang tadi kalian yang jelaskan yang ini, yang itu di situ, yang apa sih itu? Nih, iya. Nanti nulisnya diketahui, ditanya, dijawab. Ini instruksinya yang di sini ya. Boleh pakai. Cara presentasinya macam? Ya nggak usah. Sudah selesai? Sudah. Ini nanti ditulis. Iya, ini yang nanti buat presentasi. Ini ditulis. Iya, yang ditulis yang ini. Jadi nggak usah LKPD-nya
tulis semua, tapi nanti disingkat pakai diketahui, ditanya, dijawab. Sudah selesai? Kita jelas. Kita Iya, jelaskan. sambil nulis. Enggak, ini ada kertas. Sudah selesai? Ini yang untuk presentasi. Salin di sini. Iya. Terus gimana Bu? Ditulis memanjang aja. Memanjang, iya. Pakai apa? Kayaknya ini nggak tahu masih Ini. Iya, boleh. Iya, agak besar ya. Kan dari sini ke apa? Full aja nggak apa-apa dari sini ke sini. Oke. Tambah itu juga tambah. Langnya lo masih satu aja. Gimana, ada kendala? Kayaknya aku nggak ada. Sudah selesai? Apa ini? Berarti barisan atau deret aritmatika? Titik-titik barisan atau deret? Coba pengertian barisan itu apa? Pola tertentu, kemudian bedanya konstan. Kalau deret, apa? Deret aritmatika di sini ada. Di sini ada di bahan yang di sini ada deret aritmatika, penjumlahan berurutan. Kalau ini dijumlahkan apa enggak antar ini. Dijumlahkan atau enggak? Kalau ini kan U1, U2, U3, U4, yang dicari U ke 10. U ke 10 aja, berarti dijumlah atau enggak? Enggak ya, berarti barisan atau deret? Barisan, iya. Kalau barisan berarti U1, U2 aja, U3 aja, atau U4 aja. Tapi kalau deret, U1 ditambah U2, U3. Tapi ini barisan. Yang tadi sih kalau kain batiknya 6, 9, 12 itu barisan. Tapi kalau 6 ditambah 9 ditambah 12 ditambah berarti pakainya deret. Kenapa? Coba pakai ini tuh. Ini apa Bu? Satu kan A plus N satu B. Oh, ini tuh. Ini ditambah ini. Iya. Ini A1-nya, A1 kan sama dengan A juga. Ini tambah A. Nggak usah, ini tuh kayak sebagai penanda ini tuh persamaan pertama, ini persamaan kedua. Nggak usah diisi. Iya. Nggak usah, ini tak materi. Sudah selesai? Ada yang mau ditanyakan? Itu yang buat presentasi ya. Sudah selesai dulu sih. Iya. Pedang huruf itu. Sudah. Katanya juga diganti. Ini Bumuna tanya aja tadi. Iya, Bumuna yang tanya kita.
Ini belum punya warna. Yang mana? Ini berarti jumlahan beroleh. Jadi ini tuh nggak usah diisi, ya kan? Yang ini tuh nggak usah diisi. Nanti kalau kata langsung menentukan aja yang ini. Ini kan cara menemukannya, cara menemukan rumus SN. Pembuktian. Ini kan nggak usah diisi, sudah dilengkapi. Iya dia lama dikenal. Baik. Ini pertanyaan pertama, ini pertanyaan kedua. Dua kelompok sama kelompok dua. Ini berarti sesuai ini tuh. Kenapa? Ini A. Iya, itu kan hasil penjumlahan. Ini kan hasil penjumlahan. Nah, Ini apa? A plus 3B apa gimana? A plus B, A plus 2B, A plus 3B, dan seterusnya. Makanya M. Kenapa? Iya, ditulis juga. Jadinya ditulis. Yuk, persiapan presentasi. Belum apa tuh? Biasa sih. Yang mau perkenalan, memimpin moderatornya siapa? Terus yang menjelaskan? Yang seru nah, yang seru. Yang belum itu. Udah masalah seru udah selesai. Berarti di sini ini Bu. Itu cara menemukan, tidak perlu ditambah-tambah lagi. Iya, itu sudah pembuktian. Terus coba. Berarti yang tak jelaskan. Ini SN yang ini hasil penjumlahan ini dan ini hasilnya ini. Hasilnya ini yang bawah. Terus yang ini kenapa kok 2 SN? Duanya dikeluarkan Diskus. dari sini. Nah, yuk masuk. Yuk semuanya masuk. Ya, boleh. Oke, perhatikan. Ini kelompok 4 mau presentasi. Barangkali ada jawaban yang berbeda. Bisa diperhatikan dan nanti ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Ini kami akan menjelaskan dan menjawab masalah 1. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kami dahulu. Mengenalkan nama saya Yedi Masuk, absen 36. Saya modelnya Saya bisa Darani Nafi, absen 17. Silakan dijelaskan. Satu, penambahan jumlah kain atau beda. Yang kedua, produksi kain pada bulan ke-10. Untuk jawaban pertanyaan pertama, yaitu 2 dikurangi ke 1 sama dengan 9 dikurangi 6.
6 sama dengan 3. 3 dikurangi 2, 2 sama dengan 12 dikurangi 9 sama dengan 13. Jadi penambahan jumlah kain batik adalah 13 setiap bulan dengan rumus B sama dengan UN kurangi UN kurangi 1. Dan untuk yang pertanyaan nomor 2, Oke. Sebelum kami tutup, apa ada pertanyaan? Ada jawaban yang berbeda? Apa ada jawaban yang berbeda dari kelompok lain? Sama. Boleh ditutup? Sekian, terima kasih dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 sudah siap? Ya, boleh. Silakan maju. Oke, minta perhatiannya yang lain, yang di belakang. Diperhatikan yang mau presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi berdirinya komisi diskusi akan mengilustrasikan hasil diskusi kami mengenai masalah 2. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nila Ramadhani, absen 20. Perkenalkan, nama saya Rizali Pemala, absen 20. Halo semuanya, nama saya Khalil Amalia, absen 26. Saya Inanu Adana, absen 15. Jadi di sini saya akan menjelaskan Oke, diperhatikan. masalah 2. Cara menjawabnya bagaimana? Kalau perhatikan ya, sebenarnya masalah 2. Diketahui U1 adalah 6, U2 9, U3 12. Ditanyakan jumlah produksi kain selama 5 bulan. Jawab. B itu beda, selisih. Jadi selisih dari U2 di U2 dengan U1 itu sama saja dengan 9 dikurangi 6 sama dengan 3. Jadi beda 3. Produksi selama 5 bulan. Disimpulkan seperti ini. U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U5 ditambah U4 ditambah U5. Karena yang ditanyakan itu produksinya selama 5 bulan. Jadi kita sampainya U5. Ini menggunakan rumus deret aritmatika. Jawabnya, rumus deret aritmatika itu Sn sama dengan S Diperhatikan. dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N kurang 1 untuk kurung B untuk kurung seperti ini ya. Sekian, jelas? Nah, menjawab ya. X5. N-nya itu sama dengan B ini. N-nya itu ini, 5 bulan. Perhatikan ya. X5 sama dengan N-nya ditulis ini 5 tambah 2 dalam kurung 2 kali 6. N-nya itu kan 6 ya, ditambah 5 kurang 1, B-nya itu 3. Jadi hasilnya 5 per 2 dalam kurung 12 ditambah 12 sama dengan 5 per 2 dalam kurung 24. Kita coret 2 sama 24 nya, hasilnya 12.
Dan 5 dari 12 sama dengan 60. Jadi, jumlah produksi kain selama 5 bulan adalah 60 helai. Menggunakan rumus deret aritmatika karena menghitung jumlah produksi selama 5 bulan. Sekian penjelasan dari kami. Ada yang mau ditanyakan? Gimana? Cukup? Sama apa enggak jawabannya? Jawabannya ada yang berbeda. Mungkin ada yang berbeda. Ya, cukup. Brian, ada yang mau ditanyakan? Ada, cukup. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari dua masalah tadi, oke, perhatikan ya. Dari dua masalah tadi, oke, adakah perbedaannya antara masalah 1 dan masalah 2? Yang masalah 1 pakai rumus apa? Barisan aritmatika. Karena untuk mencari jumlah produksi di bulan ke-10. Ya, jadi bulan ke-10 saja ya, pakai barisan aritmatika. Atau misalkan nanti ditanyakan produksi di bulan ke-11 itu berapa aja, berapa, itu barisan aritmatika. Tapi kalau misalkan kalian mau cari jumlah seluruh produksi, misalkan 10 selama 10 bulan, berarti kalian akan menambahkan U1, U2, U3, U4, U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4, berarti 6 ditambah 9 ditambah 12 ditambah 15 dan seterusnya sampai 10 ya, sampai bulan ke-10 ditambah semua. Berarti pakainya rumus deret aritmatika. Sampai di sini bisa dipahami ya yang itu ya. Oke, sekarang kita tes individu terlebih dahulu. Oh ya. Oke, sekarang kita kembali ke tempat masing-masing dulu. LKPD-nya bisa dikumpulkan. LKPD-nya dikumpulkan. Kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 2 LKPD-nya. Kelompok 3. Kelompok 4 LKPD-nya. Kelompok 4, kelompok 5. Kelompok 5. Kelompok 6. Yang belum? Sama. Brian sudah? Bisa dikumpulkan? Minta tolong. Ya, nanti. Oke, sudah semua. Oke, sekarang ditutup bukunya. Kita tes individu terlebih dahulu. Bisa dibagi ke belakang. Oke, waktunya 5 menit. Silahkan diisi identitasnya.
Kalau ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan. Kurang satu. Ada yang belum dapat? Ini lebih nggak Mbak kertasnya? Kurang ya? Ada yang lebih? Bisa dikasihkan? Lebih? Ya. Iya. Ya. Kemana? Bulu lah. Mana warna biru. Pakai rumus apa? Yang A pakai rumus apa sih? Yang B? Kenapa? Dikali. 12 kali 3 yang mana? Pakai rumus. Iya, kan ada U1, U2. U1-nya berapa? 12 kursi. U2-nya berapa? 14 kursi. U3-nya 16. Yang ditanyakan U12. Berarti pakai rumus yang tadi. Panjang yo. Yo. Yang tenang ya. Mengerjakan individu. Ayo Calvin, yang nomor 2. Bener tuh. Yes.
Gimana, ada kesulitan? Kenapa? Ada rumus UN-nya ya tadi. Ini pakai rumus yang tadi, UN sama SN. Ayo Arfa. Kenapa Bu? Yang nomor 2. Ntar ini lagi ngitung. Ada kesulitan? Nabil. Sisa 2 itu ya Bu. Kenapa? 2 sisanya 2. U1-nya berapa? U1-nya? Satunya 12. 12. Ya, U2-nya? 14. Ya, U3-nya? 16. Terus yang ditanyakan? U? Apa banyak? 12. Ya, yang A U12, yang B 15. U, 15. yang A U12, yang B S15. Tadi sih UN sama SN kan ada 2 rumus ya. Iya. Nah itu. Apa ya? Jawabannya berbeda. Rumusnya beda sih. Iya. Tapi salah tuh, salah. Tapi belum. Yang B, jika terdapat 15 baris pada gedung, mau ngitung semua kursinya, pakainya apa? Iya. Gimana? Ada yang belum dipahami? Oke, waktunya selesai ya. Bisa dikumpulkan. Ayo, boleh dikumpulkan? Ayo dikumpulkan. Ya kabeh, Bu. Ini kan. Ibu iya bener 34 tapi semua jawabannya ngitung kabeh ya. Di situ Bu, tak tambah sebentar.
Ya, kumpulkan. Ayo, saya hitung 10 detik. 1, 2. Yang belum mengumpulkan nilainya 0. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Berantakan sih. 2,5, Ini sopan sih. 2, 1. Oke, dari pembelajaran tadi kita simpulkan dan refleksikan. Yang pertama, tadi terkait barisan dan deret aritmatika berguna dalam bidang apa aja? Mengelola keuangan, terus jumlah produksi. Kemudian tadi apa lagi? Nah, tempat duduk pentas seni atau wayang golek. Kemudian tadi Arga ada pertanyaan tadi. Tadi Arga mau tanya apa tadi? Tadi waktu di belakang bedanya UN sama SN. Tadi Arga menanyakan itu. Ada yang tahu bedanya UN sama SN? SN, kalau SN apa? SN rumus yang belum diketahui. Terus kalau UN? Kalau UN? Kalau UN ini apa sih? UN? Suku ke N dari barisan aritmatika. Nah, pengertian dari barisan aritmatika itu apa? Angkat tangan. Nah, apa barisan aritmatika? Barisan yang memiliki pola tertentu. Nah, polanya, memiliki pola tertentu, betul. Polanya memang tertentu, kemudian bedanya itu sama dan konstan. Jadi bedanya itu tetap. Ya, punya polanya itu berupa beda dan bedanya itu selalu tetap. Ya, kayak tadi yang kain, jumlah produksi kain dari Ibu Subandriah. Yang pertama 6, kemudian yang kedua 9, 12, 15. Nah, itu kan bedanya sama semua ya, polanya bertambah, selalu bertambah 3. Kemudian kalau SN atau deret aritmatika, ada yang tahu deret aritmatika? Iya. Ya, betul. Jadi tepuk tangan. Jumlah seluruh barisan dari jumlah seluruh barisan aritmatika. Jadi kalau misalkan kalian tadi jumlah selama 5 bulan, jumlah produksi selama 5 bulan, berarti pakai rumus deret aritmatika. Nah, tadi kan produksi yang tadi Ibu Subandriah kan dijumlahkan semua ya. Ada pertama 6 ditambah 9 ditambah 12 sampai 5 bulan. Nah, itu bedanya di situ. Nah, untuk mempercepatnya, jadi untuk kalian dapat nggak usah dihitung satu-satu per bulan berapa ditambah pakai rumus, kan ada rumusnya tadi ya, UN sama SN. Nah, kalau UN rumusnya apa? UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Jangan lupa N-1 karena di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian kalau rumus SN,
N per 2. Sn sama dengan N per 2 A ditambah UN. N per 2 dalam kurung A ditambah A ditambah UN atau oke, jadi ada dua rumus ya. Bentar, kita luruskan dulu. Ada dua rumus Sn. Yang pertama Sn sama dengan N per 2 di dalam kurung A ditambah UN. Kemudian yang kedua Sn sama dengan N per 2 Ada yang mau menuliskan di depan rumus Sn? Ada yang mau menuliskan? Rumus Sn ada dua. Ayo. Haura mau menuliskan? Ada video lagi nggak, Mbak? Yang satunya, rumus yang satunya. Oke, tepuk tangan buat Mbak Haura. Oke, saya luruskan ya. Jadi untuk Sn kita punya dua rumus. Ya. Ada yang pertama lebih panjang, yang kedua lebih pendek. Nah, yang kedua ini sebenarnya singkatan dari ini, dari yang panjang. Nah, ini kalau diturunkan N per 2 N per 2 dikali dalam kurung A ditambah UN. Rumus UN kalian tahu kan? Tadi apa? A ditambah N min 1 dikali B. Nah, A ditambah A 2 N min 1 kali B. Rumusnya sama kan? Nah, asalnya dari sini. Sampai di sini bisa dipahami. Kemudian kalau saya menuliskan U1 ditambah U2 ditambah U3, itu termasuknya saya nulis deret aritmatika atau barisan aritmatika. Deret aritmatika. Kemudian kalau barisan aritmatika, kalau misalkan saya menanyakan bedanya 3, kemudian suku keduanya itu 6, suku keduanya 6, bedanya 3, berapakah suku pertamanya? 3. Oke. Berarti bisa dimengerti ya, kalau barisan aritmatika ini bagian dari penjumlahan dan pengurangan juga, itu di bagian bedanya ya. Jadi kalau beda selalu bertambah. Kalau misalkan saya nulis U1, U2, U3, itu berarti barisan aritmatika atau deret barisan. Oke, bisa dipahami ya. Arga sama Nabil, ada yang mau ditanyakan? Paham? Oke, kita tadi belum ini ya.
yang kata-katanya Ki Entus. Nah, Ki Entus itu pernah ngendikan seperti ini, pesannya, salah satu pesannya beliau, angger ora bisa gawe apik, aja gawe ala. Ada yang tahu artinya? Ada yang tahu artinya? Kenapa? Maksudnya, kalau misalkan kita tidak bisa berbuat kebaikan atau memberikan manfaat, maka kita jangan atau minimal tidak membuat keburukan atau tidak bikin onar, tidak mericuhkan. Oke, untuk materi berikutnya kita akan mempelajari barisan dan deret geometri. Ya, bisa silahkan dipelajari terlebih dahulu terkait materi barisan dan deret geometri. Bisa dipahami ya? Oke, kemudian untuk tugasnya bisa dikerjakan di LKS halaman 34. Dikerjakan di buku oren nomor 3. Oke, bisa dikerjakan tugas di modul ajar halaman 34 nomor 3. Oke, setelah pembelajaran hari ini bagaimana perasaan kalian? Senang? Adakah hal yang belum dipahami? Sudah semua? Sudah paham semua? Oke, nanti apabila ada yang ditanyakan lagi atau belum dipahami, bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya ya. Oke, sekian dari saya. Minta tolong ketua kelas berdoa terlebih dahulu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Muna. Sama-sama. See you next time.